Di balik gemerlap Tokyo dan Osaka, Jepang sedang menghadapi krisis properti yang unik dan menakutkan, ledakan jumlah rumah kosong yang disebut Akiya. Saat ini, diperkirakan lebih dari 10 juta rumah di seluruh Jepang dibiarkan kosong karena pemiliknya meninggal dunia atau pindah ke kota besar. Sementara generasi mudanya tidak cukup banyak untuk menempati kembali rumah-rumah tersebut. Fenomena ini menciptakan pemandangan kota hantu di wilayah pedesaan yang dulunya makmur, di mana infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air tetap harus dirawat meskipun pengguna layanannya terus berkurang secara drastis setiap tahunnya. Bagi pemerintah Jepang, mengelola wilayah yang kosong bukan hanya soal estetika, melainkan beban fiskal yang sangat berat. Menjaga layanan publik di daerah terpencil yang penduduknya tinggal sedikit adalah pemborosan anggaran yang besar. Inilah yang memicu strategi Compact City, di mana pemerintah secara perlahan mendorong penduduk yang tersisa di desa-desa terpencil untuk pindah ke pusat kota yang lebih padat dan efisien. Dengan mengkonsolidasikan penduduk ke dalam radius yang lebih kecil, Jepang dapat memangkas biaya pemeliharaan infrastruktur tanpa harus mengorbankan kualitas layanan bagi warganya yang sudah lanjut usia. Strategi penataan ulang ini juga melibatkan penghapusan jalur transportasi yang tidak lagi produktif dan menggantinya dengan sistem logistik otomatis. Di wilayah yang mengalami depopulasi, pemerintah mulai menguji coba penggunaan drone dan kendaraan otonom untuk mengirimkan kebutuhan pokok kepada warga lansia yang memilih tetap tinggal di pedesaan. Teknologi bukan lagi sekadar gaya hidup, melainkan alat bertahan hidup survival kit nasional untuk memastikan tidak ada warga yang terisolasi meskipun secara geografis mereka tinggal di wilayah yang mulai mati. Jepang sedang membuktikan bahwa sebuah negara bisa menyusut secara fisik namun tetap fungsional secara sistemik. Selain itu, Jepang mulai mengubah fungsi lahan-lahan kosong di pedesaan menjadi pusat energi terbarukan. Ribuan hektar lahan pertanian yang ditinggalkan kini ditutupi oleh panel surya atau dijadikan ladang kincir angin. Strategi ini sangat cerdas, alih-alih membiarkan wilayah tersebut menjadi hutan belantara yang tidak produktif. Jepang menjadikannya pabrik energi untuk menyuplai kebutuhan listrik di kota-kota besar yang padat penduduk. Perubahan fungsi lahan ini adalah bagian dari adaptasi besar-besaran terhadap realitas, bahwa jumlah manusia tidak lagi mampu mengelola seluruh jengkal tanah seperti di masa lalu. Pelajaran bagi Indonesia sangatlah dalam. Meskipun saat ini kita masih menikmati bonus demografi, pola pembangunan kita yang sangat luas dan tidak terencana suatu saat akan menghadapi beban yang sama ketika pertumbuhan penduduk kita melambat. Jepang mengajarkan kita bahwa kekuasaan atas wilayah tidak selalu berarti mengisinya dengan manusia, melainkan bagaimana mengelola wilayah tersebut secara efisien dengan bantuan teknologi. Kita harus belajar bagaimana membangun kota yang kompak dan berkelanjutan sejak sekarang, agar di masa depan kita tidak terjebak dalam krisis pemeliharaan infrastruktur di wilayah yang mulai ditinggalkan. Sektor pertanian Jepang adalah yang paling pertama merasakan dampak hilangnya tenaga kerja. Dengan usia rata-rata petani Jepang saat ini yang sudah melampaui 67 tahun. Untuk mencegah krisis pangan nasional, Jepang tidak lagi mengandalkan keringat manusia, melainkan melakukan mekanisasi radikal dengan menciptakan petani robot. Traktor otonom yang dikendalikan oleh GPS dan drone pemantau tanaman telah menjadi standar baru di sawah-sawah Jepang. Teknologi ini memungkinkan satu orang operator mengelola lahan yang 10 kali lebih luas dibandingkan metode tradisional, memastikan produksi pangan tetap stabil meski jumlah petani menyusut hingga 50%. Selain mekanisasi di lahan terbuka, Jepang juga memelopori teknologi plant factory atau pertanian vertikal di dalam gedung-gedung perkotaan. Di pusat-pusat kota yang padat, gedung-gedung tua yang sudah tidak terpakai diubah menjadi perkebunan sayur otomatis yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan AI. Di sini, tanaman tumbuh tanpa tanah dan tanpa sinar matahari langsung, namun dengan nutrisi dan cahaya led yang diatur secara presisi. Sistem ini tidak hanya menghemat lahan, tetapi juga menghilangkan kebutuhan akan logistik transportasi jarak jauh dari desa ke kota, menciptakan ketahanan pangan yang sangat efisien di jantung kota. Otomasi dalam pertanian Jepang juga merambah ke sektor pemanenan. Robot pemetik buah yang dilengkapi dengan sensor pengenal warna dan kematangan kini mulai digunakan secara luas untuk menggantikan tenaga kerja musiman yang biasanya didatangkan dari luar negeri. Jepang sangat selektif dalam urusan imigrasi,
sehingga mereka lebih memilih berinvestasi besar pada riset robotika daripada membuka pintu lebar-lebar bagi tenaga kerja asing. Strategi ini membuat Jepang tetap menjadi pemimpin dalam teknologi agrikultur dunia, meskipun mereka hampir tidak memiliki generasi muda yang ingin menjadi petani secara konvensional. Integrasi Internet of Things dalam pertanian memungkinkan pemantauan kelembaban tanah dan serangan hama dilakukan dari jarak jauh melalui smartphone. Petani lansia di Jepang kini bisa tetap produktif tanpa harus melakukan kerja fisik yang berat sepanjang hari. Semua data dari lahan pertanian dikumpulkan dan dianalisis oleh Pusat Data Nasional untuk memberikan rekomendasi masa tanam dan panen yang paling optimal secara ekonomi. Inilah yang disebut Smart Agriculture, sebuah sistem di mana kuantitas tenaga kerja dikalahkan oleh kualitas data dan efisiensi mesin. Bagi kita di Nusantara, yang masih memiliki lahan luas namun minat pemuda terhadap pertanian terus menurun, model Jepang adalah sebuah visi masa depan. Kita tidak bisa terus mengandalkan metode manual jika ingin bersaing secara global. Hilirisasi pertanian harus melibatkan teknologi otomasi agar profesi petani menjadi modern dan menarik bagi generasi Z. Jepang membuktikan bahwa kemandirian pangan tetap bisa dijaga meski di tengah krisis penduduk, asalkan sebuah bangsa berani melakukan lompatan teknologi dan tidak terpaku pada cara-cara lama yang sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Jepang adalah negara kepulauan dengan topografi pegunungan yang menantang, yang membutuhkan biaya perawatan jalan dan jembatan yang sangat tinggi. Di wilayah yang jumlah penduduknya menurun drastis, Jepang menerapkan smart infrastructure untuk memantau kondisi fisik bangunan secara otomatis menggunakan sensor nirkabel. Alih-alih mengirim tim inspeksi manusia secara rutin ke wilayah terpencil, data kondisi jembatan dan terowongan dikirimkan secara langsung ke pusat kendali di Tokyo. Teknologi ini memungkinkan pemerintah melakukan perbaikan hanya pada titik yang benar-benar membutuhkan, menghemat miliaran yen anggaran perawatan setiap tahunnya. Dalam sektor transportasi publik, Jepang mulai mengganti bus besar yang kosong di daerah pedesaan dengan sistem Demand Responsive Transport (DRT) yang berbasis aplikasi. Warga lansia di desa tidak lagi menunggu bus di halte, melainkan memesan kendaraan otonom kecil yang akan datang menjemput sesuai kebutuhan. Sistem ini jauh lebih efisien dan ekonomis karena kendaraan hanya bergerak jika ada pesanan, sekaligus menjamin mobilitas warga tetap terjaga tanpa harus memaksakan jadwal transportasi yang tidak efektif. Jepang sedang merancang ulang logistik manusia agar selaras dengan kepadatan penduduk yang terus berkurang. Penggunaan drone untuk pengiriman logistik medis juga menjadi standar baru di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Jepang. Obat-obatan dan sampel darah dikirim melalui udara dengan presisi tinggi, melewati kemacetan atau medan yang sulit. Di kota-kota besar yang mulai mengalami penuaan penduduk, gedung-gedung apartemen baru dirancang dengan sistem numeric waste collection yang menyedot sampah secara otomatis melalui pipa bawah tanah. Semua ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia di sektor pelayanan dasar yang semakin sulit dicari dan semakin mahal biayanya. Jepang juga sedang mengembangkan Society 5.0, sebuah visi di mana seluruh infrastruktur fisik terintegrasi secara digital untuk melayani kebutuhan manusia secara personal. Di kota yang penduduknya menyusut, trotoar dilengkapi dengan sensor yang bisa mendeteksi jika ada warga lansia yang jatuh dan secara otomatis memanggil ambulans tanpa perlu intervensi sanksi mata. Efisiensi bukan lagi sekadar soal kecepatan, tapi soal bagaimana infrastruktur bisa peduli dan merespons kebutuhan warga di tengah lingkungan yang semakin sunyi. Inilah cara Jepang menjaga martabat dan keselamatan warganya meskipun tenaga kerja sosial semakin langka. Strategi infrastruktur cerdas ini memberikan pelajaran berharga bagi pembangunan IKN dan kota-kota masa depan Indonesia. Kita harus membangun infrastruktur yang mampu merawat dirinya sendiri melalui data dan sensor. Seiring bertambahnya usia bangunan di seluruh Nusantara, biaya perawatan akan menjadi beban besar di masa depan. Belajar dari Jepang, kita harus mengadopsi teknologi digital dalam pembangunan fisik sejak tahap awal. Infrastruktur yang cerdas adalah investasi untuk menjaga keberlangsungan bangsa ketika suatu hari nanti kita juga menghadapi tantangan pergeseran demografi yang serupa. Jepang tidak lagi melihat populasi lansia sebagai beban, melainkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru yang disebut The Silver Economy. Dengan lebih dari 28% penduduk berusia di atas 65 tahun,
Industri di Jepang beralih fokus untuk menciptakan produk dan layanan yang spesifik bagi lansia, mulai dari makanan kesehatan yang mudah dicerna hingga pakaian pintar yang memantau detak jantung. Pasar ini sangat besar dan stabil, memberikan nafas baru bagi perusahaan-perusahaan Jepang untuk tetap inovatif meskipun pasar bagi generasi muda mulai jenuh. Lansia di Jepang tetap aktif secara ekonomi, baik sebagai konsumen maupun sebagai kontributor dalam masyarakat. Untuk memperpanjang masa produktif penduduk senior, Jepang mengembangkan teknologi exoskeleton atau robot kerangka luar yang membantu para lansia melakukan aktivitas fisik yang berat. Dengan alat ini, seorang pekerja berusia 70 tahun masih bisa mengangkat beban berat di gudang atau mengelola kebun tanpa rasa sakit di punggung. Teknologi ini secara efektif menggeser usia pensiun dan memungkinkan pengalaman serta pengetahuan para senior tetap bisa dimanfaatkan dalam angkatan kerja. Jepang sedang menghapus batasan fisik manusia dengan bantuan mesin untuk menjaga produktivitas nasionalnya tetap di puncak dunia. Sektor layanan kesehatan di Jepang telah bertransformasi menjadi laboratorium robotika medis terbesar di dunia. Robot perawat yang mampu menggendong pasien dari tempat tidur ke kursi roda, atau robot pendamping yang memberikan stimulasi kognitif untuk mencegah demensia, sudah mulai mengisi rumah-rumah perawatan. Inovasi ini tidak hanya menambal kekurangan tenaga perawat, tetapi juga memberikan privasi dan kemandirian bagi para lansia. Jepang mengekspor teknologi perawat robotik ini ke seluruh dunia, membuktikan bahwa krisis penduduk justru bisa melahirkan industri ekspor baru yang sangat bernilai tinggi. Investasi luar negeri Jepang juga merupakan bagian dari strategi bertahan hidup ekonominya. Karena konsumsi domestik menyusut, perusahaan-perusahaan Jepang secara masif menanamkan modal di negara-negara dengan pertumbuhan penduduk tinggi seperti Indonesia, Vietnam, dan India. Pendapatan nasional Jepang GNI tetap tinggi bukan hanya dari apa yang diproduksi di Tokyo, tapi dari dividen ribuan pabrik dan investasi mereka di seluruh dunia. Jepang telah bertransformasi dari negara eksportir barang menjadi negara pemilik aset global. Kekuatan finansial mereka tetap tak tergoyahkan meski jumlah pekerja di dalam negerinya berkurang. Fenomena The Silver Economy ini memberikan perspektif baru bagi Indonesia. Kita seringkali terlalu fokus pada pemuda, namun mengabaikan potensi ekonomi dari penduduk senior yang semakin meningkat. Jepang mengajarkan kita bahwa kesejahteraan bangsa tidak berhenti ketika warganya masuk usia pensiun. Dengan bantuan teknologi dan desain kebijakan yang tepat, penduduk lansia bisa tetap menjadi pilar kekuatan bangsa. Kita harus mulai memikirkan bagaimana infrastruktur dan ekonomi kita bisa ramah terhadap semua usia, agar kita tidak gagap saat bonus demografi kita berakhir beberapa dekade dari sekarang. Strategi bertahan hidup Jepang menunjukkan bahwa sebuah bangsa tidak akan runtuh hanya karena jumlah penduduknya menurun, asalkan bangsa tersebut memiliki keberanian untuk berevolusi secara teknologi dan sosial. Jepang telah memilih jalur kualitas di atas kuantitas, di mana satu orang manusia dengan dukungan sistem AI dan robotika memiliki produktivitas yang setara dengan ratusan orang di masa lalu. Jepang membuktikan bahwa esensi dari sebuah superpower bukan pada jumlah pasukannya, melainkan pada penguasaan atas mata rantai inovasi yang membuat dunia tetap bergantung pada mereka. Krisis penduduk Jepang adalah sebuah peringatan dini bagi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kita sedang melihat masa depan kita di sana. Jepang telah mengambil risiko besar dengan tidak memilih jalur imigrasi massal untuk menjaga identitas budayanya, dan sebagai gantinya mereka bertaruh pada sains. Taruhan ini tampaknya mulai membuahkan hasil dalam bentuk tatanan masyarakat yang lebih efisien, lebih teratur, dan lebih canggih. Jepang sedang menulis ulang buku teks ekonomi tentang bagaimana sebuah negara maju bisa menua dengan anggun tanpa harus mengalami kehancuran ekonomi yang menakutkan. Keberhasilan Jepang menata ulang kotanya dan memanfaatkan teknologi otomasi memberikan harapan bahwa tantangan demografi bisa diatasi dengan kecerdasan manusia. Bagi penonton Geonusa Journal, pesan utamanya adalah kedaulatan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa cepat bangsa tersebut mengadopsi teknologi masa depan untuk memecahkan masalah domestiknya. Kita tidak boleh hanya menjadi konsumen produk Jepang. Kita harus mempelajari pola pikir strategis mereka dalam melakukan efisiensi nasional. Kedaulatan teknologi adalah kunci utama untuk selamat dari badai krisis apapun yang akan menghantam dunia. Pemerintah dan pelaku industri di Nusantara harus segera
merumuskan peta jalan otomasi dan digitalisasi infrastruktur sejak sekarang. Kita tidak perlu menunggu penduduk kita menyusut untuk mulai menggunakan robot di pertanian atau sensor di jembatan. Efisiensi yang kita pelajari dari Jepang bisa kita gunakan sekarang untuk mempercepat kemajuan Indonesia saat kita masih memiliki banyak tenaga kerja muda. Inilah cara kita melompati tantangan masa depan dengan menggunakan teknologi paling maju untuk memaksimalkan potensi manusia yang kita miliki saat ini. Demi Indonesia Emas 2045 yang berdaulat seutuhnya.